Timnas voli putri Indonesia Under 21 kalah segalanya ketika menghadapi timnas Thailand di kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Selain faktor kekalahan, kita juga bisa melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang hilang di dalam timnas. Salah satu yang sangat disoroti adalah fighting spirit dari para pemain yang kemarin seolah tidak seperti biasanya, tidak seperti ketika mereka menghadapi pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol santai-santai tentang voli Indonesia, khususnya tentang timnas voli putri Under 21 yang sedang bertanding di kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Aduh, plot twist, sebuah drama yang tidak diduga, sebuah kejadian yang tentu saja tidak bisa diprediksi ketika kemarin kita melihat bagaimana pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Thailand. Hasilnya bisa kita lihat timnas Indonesia babak belur amburadul, tidak bisa menghadapi timnas Thailand dengan performa seperti biasanya. Dan skornya, ya teman-teman sudah tahu, kita langsung kalah telak dengan skor 3-0. Tapi gini teman-teman, menurut saya pribadi, maaf kalau kata-kata ini kasar ya, terutama untuk minta maaf untuk para pemain timnas Indonesia. Kemarin itu adalah bentuk permainan terburuk dari kita, dari timnas Indonesia, sepanjang kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Bolak-balik saya bilang bahwa ketika kita kalah, itu nggak apa-apa, asalkan kalah itu dengan fighting spirit, dengan semangat pantang menyerah, dengan etos kerja yang sangat baik. Tapi semua hal itu yang sering kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya, baik ketika menghadapi timnas Italia, Puerto Rico, Kanada, dan lain sebagainya, kemarin seolah lenyap, kemarin seolah hilang, dan kita tidak bisa melihat fighting spirit yang menggebu-gebu, yang sangat konsisten dari para pemain timnas Indonesia. Justru kemarin, terlepas dari faktor teknis lah ya, misal kita sering melakukan error atau juga kita kalah kualitas dari para pemain timnas Thailand, ya pasti kemarin kita seolah tidak bisa melihat bentuk permainan terbaik dari para pemain timnas Indonesia. Ada beberapa faktor, kalau menurut saya pribadi lah ya, ada beberapa faktor yang membuat kenapa kok kemarin timnas Indonesia itu seolah mati kutu, seolah kehilangan bentuk permainan terbaiknya, set play-nya tidak jalan, kemudian game plan juga tidak seperti biasanya, dan berbagai hal lainnya. Salah satunya mungkin adalah faktor kelelahan. Kalau kita bicara demam panggung, kayaknya enggak lah ya. Kecuali di pertandingan pertama ketika menghadapi timnas Vietnam, ya ketika itu kan kita kalah. Saat itu ya mungkin kita masih memaklumi karena ada demam panggung. Tapi faktor lain mungkin kelelahan, karena apa? Baik kelelahan secara fisik atau kelelahan secara mental. Kita bahas dulu kelelahan fisik. Timnas Indonesia ini kan beberapa kali menjalani pertandingan yang harus dijalani secara full set, dan seperti yang kita ketahui bahwa jeda di kejuaraan dunia itu kan sangat tipis, sangat sempit, sehingga para pemain itu kan harus menjalani satu pertandingan ke pertandingan lainnya itu dengan jarak atau jeda yang memang sangat mepet. Yang kedua adalah kita itu kan memang sering sering kalah dengan skor yang sangat mepet. Misalnya kita kalah melawan Puerto Rico dengan skor 3-2, bahkan kita juga kalah dengan timnas Italia dengan skor 3-1. Nah, mungkin faktor kelelahan mental dan juga faktor kelelahan fisik itu yang membuat timnas Indonesia akhirnya kemarin tidak bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Belum lagi kalau kita bicara tentang stok pemain timnas yang memang tersisa 10 setelah Kade Diva cedera, kemudian juga Juneda Santi cedera, yang akhirnya tentu saja hal itu membuat para pemain akhirnya tidak bisa untuk dirotasi sesering mungkin, tidak bisa untuk pemain itu bisa menambah lubang kalau ada pemain lain yang mengalami cedera atau tidak bisa bermain. Kalau kita bicara apakah faktor Santi yang absen dan juga Kadek Diva yang absen berpengaruh terhadap timnas Indonesia kemarin, kayaknya ini menurut saya pribadi lah ya, kayaknya hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Karena apa? Di pertandingan sebelumnya ketika kita menghadapi timnas Italia, saat itu kan kita juga tidak bisa menurunkan Juneda Santi. Tapi justru ketika melawan timnas Italia yang merupakan kandidat juara, yang kemampuannya lebih baik jika dibandingkan timnas Thailand, saat itu kita kan bisa mematahkan prediksi banyak volley-mania, banyak fans volley Indonesia. Karena apa? Sebelum pertandingan, ya kita sudah bersikap realistis bahwa kita pasti akan kalah ketika menghadapi timnas Italia. Tapi saat itu kan kita bisa mencuri satu set kemenangan, dan tidak, gini loh, ada banyak
hal yang bisa kita lihat dari pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Italia kemarin. Semangatnya oke, fighting spiritnya juga bagus, bola kemana aja dikejar, sehingga kita bisa hampir menciptakan keajaiban saat kita mendapatkan satu set kemenangan, ya pada akhirnya meskipun kita kalah. Tapi balik lagi, ketika kita menghadapi timnas Thailand kemarin, konsistensi kita itu kan nggak ada. Dan kita bisa melihatnya sejak di set pertama. Saat itu kan kita leading 14 lah ya. Kita leading 5 poin. Tapi justru kita ketelikung atau kita justru dibalik oleh timnas Thailand yang akhirnya mereka itu kan bisa menang dengan skor tipis di set pertama. Hal itu menjadi bukti bahwa secara mental ya timnas Thailand kan memang diperkuat oleh 3 pemain jebolan VNL yang menjadi kekuatan utama di timnas Thailand pada kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Ini juga menjadi sebuah hal yang ya harus segera dievaluasi karena setelah ini kan timnas Indonesia akan menghadapi timnas Korea Selatan. Belum lagi kalau kita bicara mengenai faktor teknis seperti pelatih timnas Indonesia Marco Sugiyama yang mungkin kita bisa melihat beberapa kali terlihat telat ketika melakukan time out. Kita hanya akan melihat dari yang kita kasat mata aja lah ya, sebagai pengamat online, sebagai volley-mania aja. Bahwa yang paling tahu itu kan tetap Marco Sugiyama. Tapi ya mungkin banyak volley-mania yang setuju atau yang tidak setuju ketika kemarin kita melihat Marco Sugiyama justru beberapa kali telat melakukan time out. Belum lagi kita bicara mengenai receive yang jelek, mengenai error, dan banyak faktor teknis lainnya. Kalau kita bicara tentang statistik, ini tetap saya akan mencantumkan statistik biar apa? Biar kita pembicaraan kita atau obrolan kita itu bisa lebih rasional lagi. Kita memang kalah jika dibandingkan timnas Thailand, kalah di segala lini dan juga berbagai faktor lain yang akhirnya membuat kita ya tidak berkutik atau mati kutu di depan Thailand. Dari sisi attack kita juga kalah. Jadi timnas Thailand itu bisa mendapatkan 40 poin dari attack, sedangkan kita, timnas Indonesia itu hanya bisa mendapatkan 39 attack. Selain itu juga timnas Thailand itu unggul dari sisi blok karena mereka itu mendapatkan 11 poin dari blok, sedangkan timnas Indonesia itu hanya mendapatkan 8 poin saja. Dari sisi serve, ini timnas Thailand juga gacor banget. Jadi serve atau service yang dilakukan oleh para pemain timnas Thailand itu kan lebih menghujam, lebih menekan dan memberikan poin yang lebih banyak. Pertandingan kemarin timnas Thailand itu kan mencetak 5 poin dari serve, sedangkan kita timnas Indonesia itu hanya mencetak 1 poin saja. Dari sisi error, kita itu juga melakukan error yang lebih banyak jika dibandingkan timnas Thailand di pertandingan kemarin. Jadi kita itu melakukan 20 error, sedangkan timnas Thailand itu melakukan 17 error. Ya, itu adalah gambaran secara keseluruhan. Kita tidak usah bicara mengenai statistik atau teknis yang lebih detail lagi, tapi dari hal yang umum seperti fighting spirit, seperti kualitas, seperti mental, kita memang kalah segalanya dan diperkuat lagi dengan statistik yang ya kita memang tertinggal jika dibandingkan timnas Thailand. Kalau kita bicara tentang pemain yang menjadi top skor kemarin, ya sekali lagi memang timnas Thailand itu pemain yang menjadi atau yang menyumbangkan poin itu memang lebih merata jika dibandingkan timnas Indonesia. Di timnas Indonesia itu kan yang menjadi top skor adalah Mahuse, yang kemarin Mahuse itu kan mencetak 15 poin, kemudian Selometa ini juga baik karena kemarin mencetak 14 poin. Tapi di timnas Thailand sekali lagi bahwa distribusi poin itu kan lebih merata. Jadi ya dengan kemampuan yang lebih oke memang timnas Thailand itu lebih leluasa untuk melakukan rotasi. Ini juga bisa menjadi gambaran bagaimana persaingan nanti untuk di masa depan. Karena apa? Sekali lagi bahwa timnas kita itu kan sudah kalah ketika menghadapi timnas Vietnam di pertandingan kemarin, di pertandingan pertama, dan sekarang kita kalah melawan Thailand. Untuk di kawasan Asia Tenggara sendiri, ya memang kekuatan utamanya itu hanya akan berkutat di negara-negara itu kan, timnas Thailand, timnas Vietnam, dan kita sudah tertinggal dari 2 negara itu. Belum lagi nanti kalau timnas Filipina itu step up atau improve, tentu saja kita akan semakin ngos-ngosan lagi. Nah, ini menjadi sebuah alarm bagi PBVSI karena apa? Untuk saat ini saja kita sudah tertinggal ketika bermain di kejuaraan dunia dan
para pemain ini kan Juneda Santi, kemudian Mauzi, kemudian Kadek Diva, kemudian Selomita itu kan akan menjadi fondasi untuk menggantikan pemain senior seperti Megawati Hamisti Pertiwi, Mediol Yoko, Sila Bernadetta, Tisha Amalia dan kawan-kawan di timnas senior. Nah, kalau pemain-pemain ini tidak dikelola dengan baik, ya tentu saja kita akan semakin ditinggalkan dan ya kita akan sangat sulit untuk melihat bagaimana timnas putri Indonesia itu akan bersaing, tidak usah melampaui Thailand atau Vietnam lah ya, karena kalau melampaui kan dalam waktu dekat itu kan hampir mustahil. Tapi untuk menipiskan gap saja itu mungkin kita juga akan sangat kesusahan karena ketika timnas Thailand dan timnas Vietnam itu maju 3 langkah, 4 langkah, 6 langkah ke depan, kita kan pengelolaan atau cara mengurus voli di kita itu kan masih gini-gini aja. Ya, sekali lagi harus berbenah karena kita hari ini akan menghadapi timnas Korea Selatan dan ya kita kan pengen melihat timnas yang fighting spiritnya oke, yang kemauan di tengah lapangan itu juga sangat tinggi meskipun kalah tidak apa-apa. Kalah itu kan part of the game, bagian dari permainan. Anggap aja ini adalah kritik, bukan menghujat lah ya. Jangan menghujat teman-teman. Kita kasih kritik nggak apa-apa. Kasih masukan juga sangat boleh. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, makasih. Sampai jumpa.